episode ke-8. Scene diawali dengan adegan romantis Kang Temo dan Sinari. Setelah adegan tersebut, Sinari pergi dan mengatakan itu sebuah kesalahan. Ketika Kang Temo mengejar Sinari, Minu datang dan pergi bersama Sinari. Keesokan harinya, Sinari telah tiba di kantor tempat ia bekerja. Ketika baru duduk, terlihat Kang Temo menelepon Sinari. Sinari tidak mengangkat telepon dari Kang Temo. Sementara itu, Kang Temo menghadiri sebuah bantuan sosial ke rumah sakit. Setelah itu, tiba-tiba ada seorang wanita menghampirinya. Wanita tersebut adalah kepala Jim Cherim dari Galeri Marin. Wanita itu adalah keluarga Yung Seo. Ketika sedang berjalan-jalan, Kang Temo tidak sengaja mendengar telepon dari Chang Soo-ho. Mendengar itu, Kang Temo membiarkan Chang Soo-ho untuk pulang duluan. Terlihat Kang Temo dan Sinari sedang berada di mobil. Mereka berdebat tentang kejadian kemarin. Di sini Kang Temo terus memojokkan Sinari dan meminta bayaran atas kesalahan yang dia perbuat. Sinari hanya bisa pasrah dan mengikuti permintaan Kang Temo. Scene beralih ke rumah makan sederhana. Sinari syok melihat total bil makanan yang mereka pesan. Sinari meminta Kang Temo untuk bertanggung jawab juga karena dia membalas juga ciuman Sinari. Kang Temo mengiyakan dengan mengajak Sinari menikah. Mendengar itu, Sinari hanya bisa terdiam. Ketika pesan telah tiba, Sinari hanya bisa melihat Kang Temo memakan pesanan itu. Terlihat Minu sedang diinterview, yang awalnya sangat lemas karena pekerjaannya. Ketika wartawan menyinggung video tentang dirinya dan Sinari, dia langsung bersemangat kembali. Sementara itu, Sinari tidak bisa menikmati makanannya karena dia harus memikirkan tagihannya. Tiba-tiba seorang koki datang dan menawarkan makanan baru ke Kang Temo. Ketika Kang Temo sedang memakan kue, Sinari memperlihatkan gerak bibir Kang Temo dan mengingat kejadian itu. Karena tidak tahan, Sinari pergi ke toilet. Setelah selesai dari toilet, Sinari melihat Kang Temo memainkan piano. Terlihat Sinari kagum melihat Kang Temo. Selesai itu, mereka berdua duduk kembali. Sinari menanyakan, apakah kau sering melakukan ini dengan wanita lain? Kang Temo menjawab, ia tidak ada hak untuk menjawab karena mereka belum jadian. Ketika Sinari hendak membayar, ternyata Kang Temo telah membayarnya dan berharap Sinari akan berutang dan mengikuti keinginan Kang Temo lagi. Scene beralih ke pasangan Chang Soo-ho dan Yung Seo. Terlihat mereka sedang dinner. Yung Seo memamerkan makanan masakannya kepada Chang Soo-ho. Ketika Chang Soo-ho memakan makanannya, tiba-tiba dia berbohong tentang rasa makanan itu. Mendengar itu, Yung Seo memintanya berkata jujur. Akhirnya Chang Soo-ho berkata jujur tentang makanannya dan pergi ke toilet. Terlihat kedua bestie itu sedang menggibah. Yung Seo menceritakan dinernya yang gagal, serta dia membawa nama Kang Temo karena Songre menelepon Chang Soo-ho ketika sedang memojok bersama Yung Seo. Mendengar itu, Sinari membela Kang Temo. Yung Seo curiga dan memancing Sinari untuk berkata jujur. Akhirnya Sinari mengatakannya, yaitu dengan keceplosan. Tadi yang menggibah adalah dua bestie. Sekarang yaitu kakeknya Kang Temo yang sedang curhat karena cucunya baru putus. Salah satu temannya ngasih saran bahwa jangan lakukan apapun. Tiba-tiba seorang wanita datang, yaitu Ibu Jin. Sepasang kekasih baru sampai ke pegunungan. Yung Seo menolak ajakan Chang Soo-ho, tetapi Chang Soo-ho menolak keras dan tetap kekeh untuk mengajak Yung Seo berjalan di pegunungan. Sementara itu, sepasang sejoli yang belum resmi ini berkencan di pasar malam. Kang Temo sudah menunggu Sinari. Kang Temo ingin Sinari membayar ciuman itu dengan bersamanya satu harian. Sepasang sejoli ini sangat menikmati wahana yang ada di situ, seperti membongkar, kuda-kudaan, serta hal menarik lainnya. Kembali ke sepasang kekasih yang sedang beristirahat karena kelelahan.
Chang Suho memberitahu Yung Seo dia sering ke pegunung bersama bosnya. Sentak membuat Yung Seo marah dan menjelek-jelekan bos Chang Suho. 얘가 얼굴이 퀴해져가지고 Chang Suho melakukan pembelaan dan mengatakan Yung Seo salah menilainya. Mendengar itu Yung Seo marah tak karuan, mengeluarkan semua isi hatinya dan pergi meninggalkan Chang Suho. 말든지. 영서 씨, Masih bersama sepasang sejoli, Kang Temo datang dengan membawa minuman. Sinari memaksa Kang Temo untuk makan bersamanya karena harus membayar hutang. Kang Temo mengajak Sinari makan sosis. Setelah bercerita, ternyata inilah tempat dia memakan sosis bersama orang tuanya. 진짜 엄청 많이 행복했었나 봐요. Sepasang sejoli itu saling bertukar cerita tentang kenangan masa lalu. Kang Temo berterima kasih kepada Sinari karena mau mendengarkan ceritanya, kisah tentang orang tuanya. Tiba-tiba ponsel Sinari berdering, dia segera mengangkat telepon itu. Kembali ke scene di mana Yung Seo pergi tanpa arah. Chang Suho mengikutinya. Dalam kondisi begini, Chang Suho masih saja menyalahkan Yung Seo. Ketika hendak pergi, kaki Yung Seo tergelincir, sehingga dia tidak bisa berjalan. Akhirnya Chang Suho menggendong Yung Seo sampai ke bawah pegunungan. Chang Suho mendudukkan Yung Seo serta meminta maaf karena sudah membuat dia kesal. Yung Seo membalas dengan ciuman. Setelah mendapatkan telepon, ternyata isi teleponnya yaitu orang tua Sinari masuk ke rumah sakit. Ibunya terkena luka bakar, sedangkan ayahnya terkena khusus buntu. Karena tidak ada kamar, terpaksa ayahnya berada di UGD. Tiba-tiba seorang perawat datang dan menyuruh ayahnya ke kamar VVIP. Rupanya perawat itu disuruh oleh Kang Temo. Ketika hendak memperagakan nama, Sinari langsung memotongnya dan mengatakan dia adalah Pak G, senior Sinari. Scene beralih di rumah Sinari. Minwo tidak sengaja menjatuhkan nampan dan gelas berpecahan sehingga tangannya berdarah. Adik Sinari menyuruh Minwo mengambil obat di kamar Sinari. Ketika sedang di kamar Sinari, Minwo melihat selembar kertas yaitu kontrak kerjanya bersama Kang Temo. Di dalamnya terdapat isi yaitu mereka pura-pura pacaran. 이미 다 알고. Ketika berada di taman, Kang Temo minta bayaran dengan ciuman karena Sinari tidak punya uang dengan membayarnya. Melihat itu, Minwo emosi dan salah sangka serta memukul Kang Temo. Sinari langsung memisahkan mereka berdua dan membawa Minwo pergi. Minwo memberikan surat itu kepada Sinari. Dia menanyakan, apakah kau diancamnya? Sinari menjawab, ini tidak ada urusannya denganmu. Setelah itu, Sinari meninggalkan Minwo. Sinari sedang di kamarnya. Dia mengirimkan WhatsApp ke Kang Temo yang berisi ucapan terima kasih dan akan membayar tagihan rumah sakit. Kang Temo hanya membacanya saja dan tidak membalas pesan. Keesokan harinya, Chang Suho berjalan di parkiran. Yung Seo memanggilnya, memberikannya makanan dan memintanya sebuah ciuman. 저녁에 봐요. 조심해서 가. Ketika hendak membalik badan, dia sangat syok karena Kang Temo melihat adegan itu. Sepanjang perjalanan, Chang Suho menjelaskan apa yang terjadi selama ini. Tetapi Kang Temo sudah ngambek duluan karena tidak dikasih tahu. 얘기할수록 나만 속 좀 사는 데네. Pada saat mereka di kantor, kakek Kang Temo menyuruhnya berkencan hari ini. Perusahaan sedang mengadakan lomba antar departemen yang melibatkan Sinari dan kawan-kawan. Ketika sedang bertanding, tangan Sinari tergelincir yang membuat pertandingan harus diberhentikan sementara. 괜찮을 것 같아요. 네? 일단 Pada saat itu juga ada pengumuman peserta terbaik akan dinner dengan Presiden Kang. Sementara itu kakek Kang Temo menyuruh dia berkencan dengan Direktur Jo Yung Jo. 교육이세요? 지효서 씨가 사촌인데 아니 어떻게? 그쪽에서 먼저 연락이 왔어. Sepupu Yung Seo. Ternyata kencan ini menjerumus kepentingan perusahaan lain atau ada campur politik antar perusahaan. Pada saat di toilet, Sinari merasa cemburu dengan hadiah itu dan bertekad akan memenangi pertandingan. Ketika pertandingan sudah mau dilanjut, Sinari datang dan ingin bermain walaupun dengan tangan cedera. 가자! 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 우리 응원하러 가자! Pertandingan pun dimulai. Peserta gugur satu persatu, yang tersisa hanya Sinari dan lawannya seorang. Ketika sudah mendapatkan bola, dia melemparnya tepat sasaran dan dia yang memenangkan hadiah.
Mereka merayakan kemenangan dengan makan di restoran. Teman mereka menanyakan keberadaan Presdir Kang. Pak Gie mengatakan bahwa Presdir Kang sedang berkencan. Mendengar itu Shinari merasa hancur. Shinari merenungkan di halte. Setelah merenung, dia pergi ke lokasi Kang Temo untuk memperjuangkan cintanya. Dia menelepon Kang Temo dan menyuruhnya untuk menjumpainya. 이렇게 있는 대로 흔들어 놓고 이제 와서 딴 여자랑 선을 본다고. 님 문자만 기다리고 언제 올까 궁금하고. 나 이제 그냥 다른 사람 시선 신경 안 쓰고 우리 두 사람만 사. Karena Shinari sudah menyatakan perasaannya. Ketika sedang di perjalanan, kondisi lalu lintas sedang macet. Karena itu mereka turun dari mobil dan pergi ke tempat yang dituju. Mereka sudah sampai di suatu tempat. Kang Temo berkata, 나 다시는 하리 씨 안 놓칩니다. Shinari berjalan tanpa ragu dan adegan yang ditunggu-tunggu pun berlangsung. Bersambung.